Hai teman pemilih, welcome back to our channel JDIH KPU Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang seputar info kepemiluan. Bahasannya kali ini adalah kami mengundang teman-teman yang memperoleh kesempatan untuk melaksanakan program belajar yang disponsori oleh KPU Republik Indonesia, yaitu program beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu. Nah, apa saja bincang-bincang kita hari ini? Nantinya saya akan ditemani oleh beberapa orang narasumber dari teman-teman yang memperoleh kesempatan memperoleh beasiswa tersebut. Nah, sekarang sudah hadir bersama kita teman saya yang akan menjadi narasumber hari ini yang akan berbagi informasi dengan kita. Minta diperkenalkan diri dulu nih ya, supaya teman-teman pemilih di rumah mengenal sosoknya untuk yang pertama ini. Silakan. Halo, saya Hendra Saputra. Asal saya dari Sekretariat KPU Kabupaten Skandau. Saya menempuh pendidikan pasca sarjana di Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa sih kira-kira yang menjadi motivasi pada saat waktu itu Hendra mengambil kesempatan yang diberikan oleh KPU Republik Indonesia untuk mengambil S2 Tata Kelola Pemilu ini? Argumen pertama saya kenapa harus di Visipol UGM. Yang pertama itu UGM ini salah satu universitas terbaik di Indonesia. Nah, yang kedua memang ketertarikan saya di ilmu politik itu akhir-akhir tahun 2016 itu mengikuti politik internasional terkait Arab Spring. Di situ saya mulai membaca literatur Dinda Sulaiman yang mengkaji tentang hubungan internasional. Dengan basic saya yang sarjana hukum, saya begitu banyak kekurangan informasi tentang hal-hal apa sih itu politik, kajiannya, cakupannya itu seperti apa saja sih, seperti itu kira-kira. Sehingga pada tahun 2017 ketika KPU membuka program beasiswa Tata Kelola Pemilu, maka saya mengambil kesempatan itu. Dan kemudian saya pikir program Tata Kelola Pemilu sangat erat kaitannya dengan ilmu politik, karena kajian atau skop dari ilmu politik itu sendiri itu salah satu yang dikaji adalah tentang kepemiluan. Nah, jadi di Visipol UGM itu terutama di Departemen Politik dan Pemerintahan memang ada 3 konsentrasi. Salah satunya adalah Tata Kelola Pemilu. Di situ saya belajar banyak hal tentang ilmu politik yang pada utamanya mengkaji tentang kekuasaan, kemudian bagaimana kekuasaan itu diperebutkan, dipertahankan, atau nantinya akan dilengsarkan dan seterusnya. Nah, selama menempuh pendidikan di sana ini kan pasti ada saja peristiwa-peristiwa seru atau kendala-kendala yang dihadapi pada saat menjalankan kuliah di sana gitu ya. Kira-kira apa nih Bang ceritanya yang bisa dibagikan dengan teman pemilih, keseruan-keseruannya atau suasana kampusnya mungkin di sana? Kalau kendala itu mungkin lebih kepada faktor teknis teoretik ya. Maksudnya saya tidak punya latar belakang ilmu politik. Kemudian di semester 1 itu harus seperti putaran kipas angin, itu tidak berhenti untuk terus membaca lebih banyak literatur ilmu politik. Kegiatan perkuliahan itu dari 7.30 sampai pukul 17.00 dari Senin sampai hari Jumat. Nah, kebebasan saya itu untuk leyaan atau males-malesan itu hanya di malam Sabtu. Nah, karena malam minggunya dan seterusnya itu harus mempersiapkan literatur untuk dipresentasikan atau untuk didiskusikan di kelas. Dan kemudian yang menariknya di Visipol UGM itu sangat egaliter. Di sana pengajar-pengajarnya itu tidak boleh dipanggil prof, dokter dan seterusnya. Kita hanya panggil mas atau mbak. Kalau yang udah sepuh kita panggil pak. Sangat enak sekali. Jadi lebih akrab gitu ya? Iya, lebih akrab. Kita diajarkan selain ilmunya tapi tata krama. Jadi sangat dijauhkan dari sifat-sifat feodalistik. Jadi kalau dalam kajian sosial politik itu kan memang gelar-gelar kebangsawanan dan seterusnya itu kan memang sangat erat kaitannya dengan ciri-ciri feodal gitu. Nah, jadi di sana itu memang kita sudah ditanamkan hal-hal yang egaliter, yang sangat demokratis seperti itu.
Yang menariknya lagi ya, ketika di Visipol UGM itu, ketika Anda menjadi mahasiswa UGM mau fakultas apapun, Anda memiliki akses ke jurnal-jurnal internasional, dan itu gratis karena itu dari UGM-nya sudah berlangganan setiap tahunnya. Yang keduanya juga dapat akses internet gratis, itu jatahnya untuk mahasiswa itu 1 hari 2 GB. Itu insya Allah cukup untuk download artikel jurnal atau misalkan literatur-literatur yang terkait dengan kajian-kajian yang kita sedang pelajari. Jadi biasanya kalau kendala-kendala dalam belajar gitu ada nggak Mas ditemuin di sana? Kendala dalam belajar itu insya Allah nggak ada ya. Kemarin itu alhamdulillah dapat bimbingan yang baik dari pengajar-pengajar di sana. Mereka juga sangat membantu bagi mahasiswa-mahasiswa yang tidak memiliki latar belakang keilmuan yang linear. Selain saya yang basis keilmuan hukum, ada juga teman-teman yang dari basis keilmuan kayak teknik komputer atau teknik informatika, juga ada yang mengambil perkuliahan di Departemen Politik dan Pemerintahan. Walaupun tidak memiliki basis ilmu politik, tapi kita ketika sudah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan di Visipol UGM akan digemling atau diarahkan, dibantu untuk memahami apa itu politik dan apa itu sih ilmu pemerintahan, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan itu dengan baik. Oke, disambil nih Bang tehnya Bang. Oh iya. Nah terus pada saat perkuliahan itu di sana digabung nggak kelasnya dengan teman-teman lain yang tidak mengambil konsentrasi tata kelola pemilu? Ya, digabung. Jadi di Visipol UGM di DPP itu, jadi Departemen Politik dan Pemerintahan itu disingkat DPP. Jadi kita itu ada 3 konsentrasi, politik nasional, politik lokal, sama tata kelola pemilu. Dan sebenarnya itu tidak ada yang membedakan. Nah jadi kalau di Visipol UGM penerima TKP itu, penerima beasiswa TKP itu hanya penerima sumber dana saja, tapi ya kuliahnya sama, digabung. Jadi saya kuliah itu dengan teman-teman yang beda umur tuh 10 tahun. Saya kuliah itu ketika umur 33, jadi ketemu teman-teman itu yang umur 23 yang fresh graduate itu. Dan menarik sekali semangatnya, dan kemudian kita juga jadi terpicu untuk mengikuti ritme anak-anak milenial secara belajarnya ya, dan sangat membantu. Oke. Nah, untuk informasi nih Bang, dengan teman-teman yang mungkin nanti akan tertarik mengambil tata kelola pemilu ini, suasana kampusnya seperti apa sih? Asik nggak untuk belajar di sana? Kalau di Visipol UGM ya, suasananya itu enak sekali ya. Pertama memang iklim akademiknya dibangun sangat egaliter. Itu yang pertama, itu sangat mendorong kita tuh untuk belajar dengan rileks. Yang keduanya juga kalau suasana kampusnya enak ya, ruangannya standar ya, sudah ber-AC, perpustakaannya juga didesain dengan nyaman. Kemudian ada kantin, dan kemudian ada juga kafe di situ yang semuanya itu masuk dalam komplek Visipol UGM. Nah kemudian ada juga minimarket di situ. Jadi teman-teman yang kuliah di Visipol UGM, insya Allah bakal betah, ngangenin pastinya. Nah setelah selesai menempuh sekolah S2 tata kelola pemilu ini, ada nggak inovasi yang diterapkan setelah pulang nih ke satkernya kembali? Oh jelas ada dong. Pertama, ketika setelah menempuh pendidikan S2 itu, saya baru sadar bahwa politik itu tidak seperti kebanyakan orang yang memberikan stigma negatif. Makanya tagline dari Departemen Politik Pemerintahan itu seperti yang ada di topi saya, Humanizing Politics. Maksudnya adalah begini, kita ingin mengenalkan pada dunia bahwa politik itu sebenarnya untuk memanusiakan manusia. Ya mungkin mirip-mirip lah dengan tagline-nya hukum progresif gitu ya, memanusiakan manusia. Nah, apa yang saya bawa ke satker saya atau satuan kerja saya itu, pertama saya mau mengatakan bahwa ke teman-teman dan kepada pimpinan bahwa pemilu itu satu bagian dari proses berdemokrasi. Tapi demokrasi itu tidak hanya berhenti kepada pemilu, tapi apa yang dilakukan setelah pemilu itu seperti apa untuk mengontrol pemerintahan. Itu yang kita beri nama demokrasi substansial. Nah, selama ini kita hanya memahami demokrasi itu sangat prosedural. Nah, itu kan sangat kalau di ilmu politik itu sangat sukompetarian banget. Nah, sedangkan kita ingin menggabungkan nih, sudah sukompetarian yang prosedur itu, nah kita juga perlu tuh demokrasi yang substansial itu.
seperti apa ya, mengontrol pemerintahan itu bukan hanya hak dari pemilih tapi demos memiliki kewajiban. Demos itu siapapun, tidak hanya pemilih saja, pemilih itu, tapi semua warga negara wajib untuk mengontrol pemerintahan, siapapun pemimpin yang terpilih, siapapun penguasanya. Kita ingin mengenalkan itu bahwa pentingnya kita untuk berpartisipasi dalam politik. Politik tidak jelek, politik tidak negatif. Sehingga itu diterapkan di satkernya masing-masing setelah kembali dari S2 Tata Kelola Pemilu ini. Iya, itu mengapa kami tidak ingin mengkotak-kotakan misalkan masyarakat itu dengan pemilih, karena pemilih itu sangat erat kaitannya dengan kalkulasi data statistik, partisipasi, kemudian jumlah pemilih. Padahal ketika kita ngomongin pemilu, ngomongin demokrasi, berarti kita sebenarnya ngomongin demos dong, ngomongin warga negara, hak warga negara di situ. Nah, hak warga negara kan yang sebenarnya bukan hanya hak untuk berpolitik saja, hak untuk memilih saja, tapi lebih daripada itu sendiri. Jadi penting bagi kita untuk mengingatkan masyarakat, mau yang punya hak pilih ataupun tidak punya hak pilih, punya kewajiban untuk memperbaiki negara ini, untuk memperbaiki pemerintahan, untuk mengontrol pemerintahan. Oke, Bang Hendra, pesan-pesannya nih untuk teman-teman yang punya kesempatan sebetulnya untuk mengambil S2 Tata Kelola Pemilu ini, tapi masih ragu atau belum yakin atau masih mempertimbangkan hal-hal lainnya, kira-kira apa sih yang bisa Bang Hendra sampaikan tentang S2 Tata Kelola Pemilu ini? Pertama, untuk teman-teman di sekretariat, ya sayang banget kalau misalkan ini kesempatan tidak diambil, karena ini sangat-sangat memberikan kita pengalaman baru, terutama wawasan baru tentang politik kepemiluan, atau misalkan politik secara umum ya, itu sangat menarik sekali. Bikin kita itu seperti ketagihan sebenarnya. Jadi tidak membosankan sebenarnya, seperti yang orang pikir bahwa politik itu penuh tipu-tipu, penuh intrik-intrik yang nyebelin dan seterusnya. Sebenarnya tidak. Kajian politik itu sangat luas sekali, bukan hanya sekedar politik elektoral, tapi banyak sekali. Kesempatan itu tidak datang dua kali, ya kan? Dan kemudian juga beasiswa itu ada batasan umurnya. Sayang kalau tidak dimanfaatkan sekarang. Diongkosin loh oleh negara. Ada life cost-nya, uang untuk kehidupan gitu kan, selama menempuh studi 2 tahun, kemudian SPP dibayarin, lulus, ibaratnya tidak ada yang dirugikan gitu. Hak-hak sebagai pegawai juga tetap dibayarkan, tetap dapat tukin, tetap dapat gaji. Ya sayang kalau tidak diambil. Ya mungkin Yuli nanti harus ngambil lah. Oke, bakal dipertimbangkan ya Bang Hendra ya. Oke, terima kasih nih pesan-pesannya. Semoga teman-teman yang belum mengambil kesempatan ini jadi lebih tertarik untuk mengambil S2 Tata Kelola Pemilu. Nah, teman pemilih, kita kedatangan satu lagi narasumber yang juga mengambil kesempatan untuk beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu yang ditawarkan oleh KPU Republik Indonesia. Kenalan yuk. Nah, untuk lebih dekat dengan narasumber kita yang kedua, kita minta diperkenalkan dulu nih Bang, profil singkatnya. Baik, hai teman pemilih, perkenalkan saya Fadli Banenggolan. Saya kerja di Satker KPU Sanggau. Kalau untuk kemarin mengambil S2-nya di Universitas Samratulangi Manado, itu prodinya pengelolaan sumber daya pembangunan. Bidang minatnya itu tata kelola pemilu. Nah, pada saat memutuskan untuk mengambil beasiswa tata kelola pemilu ini Bang, kira-kira yang menjadi motivasinya pada saat itu apa? Oke, kalau untuk motivasi ya, kalau motivasi memang ada sesuatu hal yang tertunda dalam hidup saya. Dulu memang sempat mau mengambil S2. Jadi salah satu motivasinya itu. Kemudian memang sebagai pegawai KPU lah, saya mempunyai kewajiban lah untuk mengembangkan diri, untuk mendalami ilmu pemilu. Jadi saya termotivasi untuk mengikuti beasiswa ini karena memang pas kebetulan
KPRI membuka beasiswa S2 tata kelola pemilu. Jadi saya termotivasi untuk mengikuti atau mengambil S2 tata kelola pemilu ini. Itu motivasi saya mengikuti selain untuk juga mengembangkan karir ke depan, pengembangan karir saya di KPU. Nah, selama menjalankan perkuliahan di sana nih Bang, ada nggak hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang ditemukan di sana? Ya, kalau untuk kendala sih nggak terlalu ini ya. Paling kalau untuk kendala kemarin memang karena saya dari Kalimantan kan, ke tempat yang baru itu di Manado atau Sulawesi Utara, jadi paling sosialisasi lah ibaratnya masyarakatnya. Jadi mungkin beda budaya, beda penyesuaian lah dengan masyarakat setempat. Kemudian kalau untuk kuliah sih awal-awal kemarin memang agak susah karena memang salah satu contoh lah ya dari panggilan kalau kita di sini ya dari saya di Kalimantan kemarin kan manggil dosen ataupun perempuan itu kan panggil bapak atau ibu. Jadi kalau untuk di Manado biasa panggilannya itu menir, kalau untuk dosen laki-laki, terus dosen perempuan itu panggilan encik. Jadi ada hal yang berbeda waktu awal-awal. Jadi dan juga biasanya dosen-dosen itu mengajar campur bahasanya begitu. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Manado gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dosen juga mengerti begitu karena kami ini dari luar, jadi mereka mengajar juga menggunakan bahasa lah karena untuk menyesuaikan dengan kami yang dari luar begitu. Jadi untuk kendala sih saya rasa enggak, ya fun-fun aja sih kalau untuk kuliah kemarin ambil S2. Jadi coba nih Abang ceritakan kira-kira di sana tuh suasana perkuliahannya seperti apa sih supaya mungkin teman-teman pemilih yang berminat untuk ngambilnya ke sana nanti ini punya ada gambaran nih suasananya, kondisi kampusnya seperti apa. Ya oke. Kalau untuk suasana kampus sih asik lah ya, di mana-mana sekarang mungkin hampir seluruh Indonesia lah. Kalau kampus-kampus itu kan memang tidak seperti dulu lagi waktu kita ngambil S1 kemarin, memang suasananya ya kayaknya cuma begitu aja. Kalau sekarang suasananya lebih ke fine lah, asik lah begitu. Ya seperti contoh kalau untuk lingkungan Universitas Ratulaga Manado itu sudah tercoverage sama wifi. Istilahnya kalau kita connect sekali selama masih dalam lingkungan kampus itu wifi-nya gratis begitu. Kemudian fasilitas di kampus juga lengkap begitu. Selain ruangan yang representatif, kemudian sarana kayak food court, kemudian sarana olahraga jogging track juga tersedia. Kemudian kalau untuk menunjang perkuliahan kayak perpustakaan itu sudah tersedia juga perpustakaan yang online ataupun secara soft copy lah kita bilang begitu. Kalau untuk data atau buku-bukunya sudah tersedia juga selain dari buku yang buku aslinya begitu. Sehingga sangat menunjang untuk proses pembelajaran di sana gitu Bang ya. Nah, setelah selesai menempuh pendidikan S2 tata kelola pemilu ini, ada nggak inovasi yang diterapkan di satker masing-masing setelah pulang? Baik, untuk inovasi ya pastinya ada lah ya. Makanya KPRI membuat beasiswa ini ya dia minta memang ada inovasi untuk kedepannya untuk pengelolaan pemilu kita. Dari bidang minat yang kerjasama antara KPRI dengan beberapa kampus ini kan jelas tata kelola pemilu. Tata kelola berarti lebih ke manajemen pemilunya seperti apa begitu. Baik itu keuangan, logistik ataupun semuanya itu kami yang di beasiswakan kemarin kita memang berinovasi gitu Pak untuk pengembangan pemilu kita ke depan begitu. Jadi ibaratnya tertata lah dengan rapi pengelolaan pemilu di Indonesia begitu. Kalau untuk khusus kemarin setelah kuliah, kebetulan saya satkernya di Kebun Sanggau, memang agak susah memang pertama awal-awal menerapkan untuk ilmu inilah begitu. Tapi sering punya waktu memang seperti contoh kebetulan saya ngambil tesis itu tentang manajemen logistik gitu kan. Jadi kemarin ya waktu pemilu 2019 saya pulang itu saya coba terapkan di situ yang saya pelajari tentang pengelolaan logistik begitu. Jadi
seperti contoh misalnya ada pengelolaan gudang seperti apa begitu, kapasitas gudang yang seperti apa. Jadi banyak hal yang bisa diterapkan sebenarnya, cuma memang kayaknya harus pelan-pelan begitu karena ini kan bidang-bidang baru gitu. Contoh kemarin memang memang sebelumnya saya kemarin waktu kuliah itu waktu sebelum kuliah itu di bagian hukum, kemarin diminta sekretaris untuk membantu di bagian logistik lah, bagian umum. Jadi kemarin dalam pengelolaan gudang kemarin kami coba saya terapkan yang saya pelajari itu seperti kita menata gudang, ada istilahnya yang mana barang yang masuk duluan itu biasanya kita taruh barang-barang yang mau distribusikan duluan itu kita taruh di depan begitu. Jadi ada penataan gudang lah kita coba terapkan. Jadi kemudian kecepatan terjauh dulu kita taruh di depan gudang itu. Jadi ketika kita distribusi tidak harus ngambil ke dalam dulu logistiknya. Jadi yang mana yang jauh lebih enak keluarnya begitu. Nanti terakhir yang terdekat itulah gudang itu udah tinggal di belakang kosong, jadi enak. Jadi tidak acak-acakan lah, lebih terkontrol lah gudang itu, rapi begitu. Jadi teman-teman yang kerja di bagian gudang juga tidak sembraut lah ibaratnya. Itu kemarin kita coba terapkan di di KPG Sanggau, yang saya pelajari lah selama saya kuliah kemarin di Pasar Sederhana ini. Itu diterapkan pada saat pemilu 2019. Ya. Oh, oke. Nah, yang terakhir nih Bang, pesan-pesan untuk teman-teman yang berada di sekretariat KPU di seluruh Indonesia yang masih gak ragu atau bingung dan tidak yakin mengambil kesempatan beasiswa tata kelola pemilu ini, kira-kira apa pesan-pesannya? Oke, yang penting kalau pesan ya asik-asik aja sih kalau selama saya ngambil kuliah kemarin. Memang tantangan terberat memang awal-awal itu di keluarga ya, memang karena saya juga kebetulan dapat keluarga, anak sudah 2. Awal-awal memikirkan cukup nggak ya untuk kebutuhan keluarga, sedangkan saya harus kuliah, tetap walaupun memang beasiswa begitu, tapi tetap ada biaya lah untuk keluarga saya karena keluarga gitu. Tapi sering berjalan waktu memang semua tercukupkan asal kita percaya, kita yakin bahwa kita akan bisa mengembangkan diri kita, menambah ilmu pengetahuan kita untuk kedepannya begitu. Jadi buat teman-teman juga mungkin sedikit cerita ya, kalau untuk yang hak kita lah di waktu kita kuliah kemarin dapat beasiswa itu tetap dapat dari KPU dari seperti gaji, kemudian itu mungkin memang ada potongan, cuman enggak juga terlalu pengaruh lah, ibaratnya masih cukup lah untuk kita kebutuhan hidup kita gitu. Untuk uang kayak uang sehari-hari juga diberikan oleh KPRI gitu. Jadi cukup lah, memang ya komitmen lah sebenarnya, komitmen. Jadi jangan ragu untuk mengambil beasiswa ini, karena kalau kita yakin semuanya pasti tercukupkan. Mungkin itu buat teman-teman, mungkin kalau untuk teman-teman pemilih belum, mungkin ini khusus untuk teman-teman di sekretariat KPU di seluruh Indonesia ya. Oke. Nah, teman pemilih, kita kedatangan satu lagi narasumber yang juga mengambil kesempatan untuk memperoleh beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu yang dipromosikan oleh KPU Republik Indonesia. Mari kita kenalan dengan sosok tersebut. Nah, teman pemilih, untuk mengenal lebih dekat profil yang narasumber kali ini, kita minta untuk memperkenalkan diri dulu nih Mbak, silakan. Halo, nama saya Ika Kartika. Pada saat saya mengambil S2 TKP, itu saya masih berada di KPU Kabupaten Sekadau. Tahun 2016 saya masuk mengambil beasiswa itu di Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, kira-kira nih Mbak, apa sih yang menjadi motivasi pada saat itu Mbak memutuskan untuk mengambil beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu ini? Oke, jadi pada saat itu tahun 2016 sebenarnya kan tahapan pilkada udah lewat nih di Sekadau tahun 2015 waktu itu. Jadi saya mikir untuk mengembangkan kapasitas diri saya, nggak ada salahnya nih saya ikut beasiswa ini, karena intinya sih memang untuk mengembangkan kapasitas diri saya. Saya berpikir setelah 7 tahun jadi penyelenggara pemilu,
saya ingin mendalami ilmu politik itu sendiri. Oke. Nah, kalau hambatan atau kendala pada saat menjalankan perkuliahan di sana tuh apa kira-kira, Mbak? Kalau hambatan sih lebih kepada teori ya, karena memang sejujurnya dari S1 tuh nggak linear. Saya S1 tuh sarjana ekonomi, jadi bisa dibayangkan pas awal-awal kuliah langsung belajar politik dan demokrasi cukup membuat tantangan tersendiri. Jadi saya harus banyak belajar teori-teori politik itu sendiri, sama mungkin jauh sama keluarga lah ya. Oke. Kemudian supaya teman-teman pemilih tahu nih bayangannya di sana tuh suasana kampusnya seperti apa sih, atau fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di sana? Kalau suasana kampus termasuk menyenangkan ya. Di Bandung udara dingin itu udah pasti. Terus untuk fasilitasnya juga lengkap. Kalau untuk Pascasarjana Unpad itu kan berada di Dago Atas sebenarnya. Jadi untuk fasilitasnya sendiri itu dia lengkap, segala macam perpustakaan juga itu selain ke Pascasarjana, kita juga bisa ke fakultas pusatnya yang berada di Jatinangor. Jadi emang itu untuk memudahkan mahasiswa kami mencari jurnal atau sumber buku untuk tugas-tugas kuliah. Dan Unpad juga memiliki kayak perpustakaan online lah ya. Itu namanya Kandaga, di mana semua karya ilmiah Civitas Akademis Unpad itu ada di situ. Terus pengalaman kuliah menyenangkan sih, karena memang kita ada diajarin langsung oleh praktisi pemilu itu sendiri. Misalnya Profesor Rusadi, mantan anggota KPU, atau juga Pak Nur Hidayat Sardini, mantan anggota di KPP. Jadi emang langsung diajar oleh praktisi pemilu itu sendiri. Oke. Nah, Mbak, setelah selesai dari perkuliahan di sana, ada nggak nih inovasi yang dilakukan setelah kembali ke satkernya masing-masing nih? Setelah kembali ke KPU Kabupaten Sekadau? Waktu kemarin sih belum sempat sebenarnya menerapkan inovasi yang setelah saya dapatkan pada saat kuliah. Cuman berdasarkan riset saya tentang keterwakilan perempuan, sebenarnya saya mendorong adanya database penyelenggara pemilu yang perempuan supaya kita mengetahui nih rekam jejak penyelenggara pemilu yang perempuan. Terus mendorong juga sosialisasi. Sekarang kan mindsetnya tuh istilahnya bagaimana partisipasi pemilih perempuan itu meningkat. Tapi kenapa tidak sekalian kita mendorong untuk perempuan berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu itu sendiri. Jadi kapasitas kepemiluan perempuan itu memang didorong untuk menjadi penyelenggara pemilu, karena saya tahu dan sadar kadang tuh di bawah badan ad hoc untuk mencari penyelenggara pemilu perempuan itu sebenarnya susah. Kenapa kita tidak mendorong sosialisasi yang mendorong nih bukan hanya menjadi pemilih, perempuannya juga ikut serta aktif menjadi penyelenggara pemilu. Oke. Menarik sekali ya, Mbak ya. Nah, agar teman-teman pemilih atau teman-teman di sekretariat KPU seluruh Indonesia bisa merasa tertarik nih dengan program beasiswa Pascasarjana Tata Kelola Pemilu. Ada nggak nih, Mbak, pesan-pesan dari Mbak untuk teman-teman yang belum yakin atau masih ragu untuk mengambil kesempatan ini? Beasiswa TKP ini adalah kesempatan yang langka. Saya mendorong teman-teman agar ketika dibuka kembali beasiswa TKP ini untuk mengikuti, karena berbagai manfaat yang saya dapat. Contohnya ini merubah bagaimana saya berpikir, terus mendapatkan perspektif politik dari berbagai sisi, diajari oleh praktisi pemilu secara langsung. Dan yang terakhir, saya mendorong teman-teman untuk mengambil beasiswa TKP ini adalah belajar politik itu bukan hal yang tabu bagi perempuan. Banyak hal menarik yang akan kita dapatkan ketika belajar politik. Dan sebagai penyelenggara pemilu, baiknya selain pengalaman, kita juga mendapatkan ilmu tentang kepemiluan itu sendiri. Nah, terima kasih nih Mbak Ika sudah berbincang-bincang dengan kita, menambah wawasan dan pengetahuan tentang beasiswa tata kelola pemilu itu sendiri. Nah, teman pemilih, ini dia
ketiga narasumber kita yang sudah memberikan informasi banyak sekali tentang beasiswa tata kelola pemilu yang dipromosikan oleh KPU Republik Indonesia. Teman-teman kita ini dari Provinsi Kalimantan Barat semuanya pada saat mendapatkan beasiswa berada di satker masing-masing di KPU Kabupaten. Mereka lulus dengan hasil yang sangat memuaskan sehingga teman pemilih atau teman-teman di Sekretariat KPU Republik Indonesia ataupun ke Sekretariat KPU seluruh Indonesia jangan ragu lagi untuk mengambil kesempatan tersebut. Nah, teman pemilih, sekian dulu bincang kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share.